Estonia ini adalah salah satu negara yang ada di Baltik, Eropa. Dan kali ini aku pengen ajak kalian jalan-jalan di ibu kota Tallinn, Estonia. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Halo guys, selamat pagi. Semoga kabar kalian baik-baik aja. Sekarang aku lagi ada di satu negara, namanya adalah Estonia. Jadi Estonia ini salah satu negara di daerah Baltik, dekat sama Finlandia sama Rusia. Jadi Estonia ini bukan negara baru yang aku kunjungi karena waktu itu aku sempat pergi ke sini sekitar 2 tahun lalu. Jadi aku lupa negara keberapa, tapi yang penting aku udah unlock negara ini. Aku pengen bikin series Estonia sehari. Jadi sekarang aku baru sampai di bus stationnya Tallinn, Estonia. Dan sekarang jam 5.30 pagi, masih pagi banget, subuh, aku baru sampai dari bus malam. Kurang lebih aku bakal explore hari ini sekitar 7-8 jam di Old Town kotanya. So masih ada 2 jam lagi sebelum matahari terbit. Jadi kayaknya aku bakal pergi ke Old Town waktu matahari udah terbit. Jadi aku bakal nunggu di stasiun bus sekitar 2 jam. Untungnya di dalam sana tuh ada kayak minimarket, tempat buat ngangetin badan gitu. Karena ini suhunya dingin banget, sekitar 7 derajat Celcius. Ini di bulan Oktober pertengahan, dingin banget asli. Kita harus ngangetin badan dulu. Oh, salah. Ya, ini stasiun busnya. Hangat ya, enak ya. Oke, aku udah kelar beres-beres. Jadi cuci muka, sikat gigi. Let's go. Nah, di sini tuh bayar kan. Harganya nih 0,5 euro, 10.000. Dan di sini ada mesin ya. Di sini mesin parfum sekali semprot. Jadi kalau kalian bayar di sini, kalian pilih parfum apa. Ini merek terkenal semua nih. Bayarnya 1 euro, 20.000 sekali semprot. Keren banget, mantap. Ini stasiunnya juga lumayan bagus ya. Ada wifi juga di sini. Jadi kita mungkin nunggu sejaman sampai matahari udah mulai mau terbit baru kita jalan. Depan sana ada minimarket sih, kita lihat ya, ada jualan apa. Jualan pisang. Satunya 10.000, mahal banget. Enggak sih, wajar sih di Eropa ya. Enggak ada yang terlalu mahal di sini. Kopi. Jangan deh pagi-pagi ngopi, nanti aja. Oke, jadi explore Tallinn, Estonia kali ini tuh lebih ke explore buat revisi tempat-tempat yang pernah aku kunjungi di sebelumnya, karena sebelumnya juga aku belum pernah nge-vlog di sini. So, ya nanti kita bakal explore kebanyakan di Old Town sih. Jadi, mungkin nanti kita bakal naik bus, karena dari bus station ini menuju ke Old Town itu kalau jalan kaki sekitar 30 menit, lumayan lama. Dan nanti kita naik bus atau tram dari sini. Oke, sekarang sudah 7:30 pagi. Mataharinya baru terbit sekarang. Kalau winter itu dia makin lama dia. Makin lama. Biasanya kalau udah Januari, dia terbitnya mungkin jam 9-an gitu. Dulu aku pernah di Iceland winter, jam 11 baru ada matahari. Nah sekarang kita pergi ke Old Town ya, dari bus station di belakang. Ini namanya Tallinna Busijam. Mereka pakai bahasa Estonia sendiri, mereka punya bahasa sendiri yang mirip sama bahasa Hungaria sama bahasa Finlandia, karena deket banget. Pagi ini udah rame banget ya di Estonia. Dan Estonia ini salah satu negara yang sangat melek dengan startup teknologi. Buktinya adalah, kalau kalian tahu aplikasi Skype,
sama Bolt yang transportasi online gitu, itu semuanya dari Estonia ya. Jadi banyak kantor-kantor itu yang mendirikan kantor startup atau teknologinya tuh di Estonia ini. Makanya terkenal banget, banyak orang kerja di startup teknologi itu di sini. Oke, tadi setelah aku cari-cari tahu ya, ternyata di sini transportasinya tuh juga udah lengkap banget. Ada tram, ada bus, pokoknya banyak banget jenis transportasi. Dan itu dia. Nah, itu salah satu tramnya. Keretanya bagus. Ini kita masih nyebrang ke depan sana buat menuju ke Old Town di sebelah sana. Update suhu pagi ini sekitar 6 derajat Celcius, jadi dingin banget sebenarnya. Tapi aku pakai shawl dari selimut ini. Selimut tipis. Tips kalau kalian mau ke Eropa, kalian harus punya kartu yang contactless yang ada logo kayak gini. Nih, yang ada kayak logo radio gitu di kartu kalian, supaya nanti kalau kalian bayar transportasi di Eropa, hampir semua negara itu bisa pakai kartu ini. Aku lihat dari tadi yang kendaraannya tuh ibu-ibu guys. Udah 3 kali aku lihat. Aku baru turun dari tramnya, tapi ternyata mahal banget tramnya, 2 euro, 40.000 sekali naik. Tapi yang aku dengar, baca dari internet, kalau misalnya kalian dalam sehari itu kalian tap beberapa kali, itu dia kasih rate diskon gitu, dan lumayan banyak. Tapi aku nggak tahu, karena begitu aku tap, aku nggak bisa ngecek itu langsung ke debit 2 euro. Biasanya itu waktu malam, dia waktu sore udah penutupan hari, dia bakal kasih tagihannya. Ya biasanya tuh kurang lebih ya sehari 2 euroan, 3 euro lah, 40.000, 60.000-an sehari. Nah, begitu turun itu aku langsung nyampe ke Viru namanya, Viru. Jadi ada namanya Viru Gate, dan ini kalian lihat nih ada tembok-tembok kan. Tembok-tembok ini tuh tembok kota kerajaan di abad ke-13 dulu. Jadi udah lama banget ini tembok-temboknya. Dan yang unik di sini adalah gate-nya. Jadi aku pengen kasih tahu kalian ada satu gate namanya Viru Gate itu. Jadi sebenarnya ada kurang lebih beberapa gerbang, kayaknya ada 8 gerbang kayak gini. Yang uniknya dia tuh kayak ada 2 tower, lancip. Tuh kayak bentuknya segitiga gitu, bundar. Nah ini Viru Gate namanya guys. Jadi uniknya adalah mungkin kalian tahu tentang medieval ya, zaman-zaman medieval kayak perang-perang gitu. Nah ini kayak di film-film banget asli. Dan masih terjaga sampai sekarang, bagus. Jujur ini trip flashback aku. Dulu aku pernah lewatin ini, sama aku pernah beli souvenir di salah satu toko di sini. Aku tuh jarang banget flashback karena aku sering unlock negara-negara baru ya. Tapi ini trip flashback banget karena ya tanggung udah ke Lituania. Ini Viru Gate nih. Wah, bagus banget. Ini kali kedua pun aku masih suka banget dengan suasananya. Nah, di pinggir-pinggir jalan sini tuh banyak yang jualan bunga-bunga segar, apalagi di musim-musim dingin gini, bunganya tuh makin segar lagi. Warnanya cakep. Karena memang masih pagi banget dan belum banyak yang buka, jadi kita jalan-jalan santai aja ya. Aku punya sekitar 8-9 jam di sini. Bener-bener sepi, belum ada orang. Tapi di depan ada minimarket yang dulu aku pernah mampir dan bisa sarapan di sana. Jadi kita jalan dulu buat sarapannya.
Jadi kawasan Old Town di sini tuh pinggir-pinggirnya jualan makanan, jualan baju, souvenirs. Aku salvok nih ada satu restoran Chinese food. Dia jual makanan apa aja ya? Aku jujur udah 2 minggu di Eropa. Aduh ya Tuhan. Udah pengen banget. Cuman kayak aku udah 2 minggu nggak makan makanan Indo. Sebenarnya kalau nggak ada restoran Indo ya, makannya biasanya di restoran Chinese karena ada nasi goreng gitu. Cuman eh, aku bakal di Eropa ini sekitar 2 hari lagi. Nanti bakal pindah ke benua lain dan di sana ada nasi. Jadi harusnya oke lah ya. Dingin banget. Nih, depan aku ini ada satu restoran di mana bentuk bangunan itu unik banget kayak di rumah-rumah kastil zaman dulu lah. Tuh, dulu aku pernah lewat sini. Namanya tuh Olde Hansa. Ini di Tallinn ya, di Old Town-nya. Dia tuh pelayannya unik banget, kayak pakai baju-baju khas medieval waktu itu. Jujur aku cek menunya sih, cuman kayak nggak terlalu tertarik gitu buat cobain. Nah, di sini aku pernah beli kacang di sini. Aku masih ingat harganya kurang lebih $3, 3 euro. Ini kacang dia jual kacang tapi belum buka. Yang uniknya, dia tuh kayak game karakter NPC gitu jualnya. Nanti mungkin kalau udah siang dia buka ya. Nih. Nah, ini dia kawasan Old Town di alun-alunnya. Biasanya waktu itu aku perginya di Natal ya. Jadi di sini tuh banyak banget tenda-tenda Christmas market ya. Jadi jualan hot chocolate, wine anget, terus ada makanan-makanan khas dari Estonia kayak daging-dagingan dibakar gitu. Tapi sekarang dia masih belum ya. Ini masih Oktober soalnya. Dan ini ada town hall sekaligus gereja. Unik ya, kalau kita kemarin ke Vilnius, gereja-gerejanya itu dari kayak gitu. Warna-warnanya tuh warna-warna krem, pink. Tapi kalau di sini dia kebanyakan kayak batu-batu, gaya gotik banget. Dan kalau kalian tahu medieval yang aku sebutin tadi ya, unik banget baju-bajunya itu. Kayak zaman-zaman kerajaan yang berkuda gitu loh, pakai tameng besi dan lain-lain. Nah, itu waktu aku beli kacang tadi yang di tenda tadi, dia pakai jubah itu. Kayak jubahnya tuh karung tapi ada kayak besi-besinya gitu. Itu unik banget. Nanti kalau dibuka ya, kita coba ke sana. Nih. Cakep ya, cuman sekarang mataharinya belum terlalu keluar jadi masih agak samar-samar warnanya. Ini dia minimarketnya, semoga dia udah buka ya. Oh udah, bisa beli roti-rotian. Nih, di sini bisa bikin jus jeruk sendiri, tapi jeruknya belum ada di atas. Bisa bikin kopi. Nanti kayaknya beli kopi di sini. Sama makanannya belum ready semua sih. Tapi roti-roti ada. Kita beli roti ya. Nih. Murah-murah rotinya, cuman 10 ribuan satu. Beli deh. Kita beli roti. Ini ada, ini ada roti khas Estonia nih. Namanya Justrul. Kita coba deh. Justrul. Wangi banget. Kayak pakai keju gitu deh. Udah 2 roti. Sarapan roti dulu. Tuh, dia ada nasi-nasi juga tuh. Kayak pasta. Oh.
Okay, nice. Okay, I'll We have check the. two different milk, oat milk and regular. I want to get the. And Is this the Americano? yes, Okay, this okay, is black. yeah, yeah. Huh. Thank you so much. Kita buat kopi dulu. Ini aku beli pisang 2, roti 2, sama kopi. Tarik gelasnya di sini. Terus letakin di sini. Pencet aja. Dingin banget. Dia nggak ada meja makan sih. Sarapan aja itu berapa tuh? 3 euro tambah itu 2. 6 euro. 4 euro. 80.000. Mantap. Coffee. Oke, udah kelar ya. Dia bilang kopinya coffee. Udah kan ini? Udah deh. Ini cuma bisa kasih gula sendiri. Cuman aku pengen langsung ditutup aja. Mari kita bayar. Bayar sendiri ternyata. Oh, how to? Okay. Control Oh, okay, okay. Scan? Oh. Okay, okay. Two. Thank you so much, thank you. Udah, kukira marah, tapi enggak sih, dia aman sih. Enggak marah tuh. Kelihatan. Oke, jadi kita makan dulu, sarapan. Pisang, kopi, sama roti. Ini tipe pisang yang kayak kalau di daerah timur Indonesia tuh jadi pisang goreng yang dimakan pakai sambal. Agak lebih keras dia. Tapi aku seneng banget kalau ke Eropa ya. Jadi kayak bisa hemat dan cari makan tuh yang natural aja karena lebih affordable gitu. Kalau fast food kayak KFC gitu-gitu tuh jauh lebih mahal dan gak sehat. Cuman kadang-kadang ada street food itu aku pasti cobain sih. Estonia itu lumayan mahal, apalagi kalau kalian makan di restoran bisa 200-300 ribu sekali makan mungkin. Udah ngopi belum? Sama kita makan rotinya. Tadi ini tuh ada benderanya. Jadi kayak dia kasih tahu ini roti itu asalnya dari mana. Dan Eropa memang banyak roti ya. Jadi kita pesen roti yang tulisan benderanya tuh dari Estonia.
mah roti Mariam gak sih? Boh, gokil. Enak banget. Jadi dalamnya ini kayak roti biasa, cuman atasnya itu dilapisin keju dan dibakarnya sampai agak gosong dikit. Karena tadi semuanya hampir hitam semua. Waktu gigit, kejunya enak banget. Segini 20.000 1 euro. Tuh, cahaya materinya udah keluar, jadi warnanya cerah banget. Keren-keren asli. Ini kita get lost aja, jalan-jalan di sekitaran Old Town. Ini ada gereja di depan. Dia tuh banyak lorong-lorong gini loh. Jadi kayak waktu itu aku pernah dapet spot foto bagus banget. Aku lupa di mana. Nah ini jalannya aja dari batu-batuan kayak dari zaman kerajaan dulu ya, kayak kuda-kuda lewat di sini, terus raja lewat di sini. Dan di sini juga kawasan banyak kedutaan besar, jadi kalian banyak ngelihat bendera-bendera dari negara-negara lain di sini. Ngopi jalan pagi, the best. Ini banyak anak-anak lagi pergi sekolah nih. Naik skuter lucu banget. Di sana ada Old Town, di sana tuh jalan-jalan raya, dan di sana tuh lebih banyak jalan-jalan yang gedung-gedungnya tuh warna-warni kayak gini. Ini kan banyak ya orang-orang datang sekolah ya. Sekolahnya tuh kayak bukan halaman luas gitu, tapi lebih ke kayak gedung-gedung nih, kayak di kiri aku ini. Dia kayak masuk terus gedung 3 lantai ya, itu satu sekolah. Ya kalau di Indo sekolah-sekolahnya biasanya kan banyak halaman-halaman yang luas gitu. Terus juga aku dengar mereka ngomong bahasanya tuh unik, kayak mirip apa ya? Mirip bahasa apa tuh aku lupa. Cuman unik aja, kayak nggak familiar gitu di telinga. Karena katanya tuh mirip kayak Finlandia, tapi deket sama Rusia kan. Nah aku kira tuh bakal mirip Rusia gitu. Tapi ternyata enggak. Nah, untuk kalangan tua-tua, karena memang ini bekas Soviet waktu itu, jadi mereka kebanyakan bisa. Tapi anak muda sekarang kayak nggak terlalu bisa, mereka lebih bisa bahasa Inggris. Asli guys, tiap lorong di Estonia, Tallinn ini tuh estetik banget buat difoto. Nih, satu jalanan, lurus, batu-batuan, terus belakangnya view gereja. Terus ini, jalanan juga, belakangnya view perumahan, dan warnanya bagus banget. Nih, kalau ke Baltik ya, kalian bisa ini cari makan nih di Rimi Express. Ada pasta juga, ada nasi-nasian di kulkasnya, jadi tinggal dipanasin gitu. Dan affordable ya, cuma 50 ribuan. Karena kita trip backpackeran ya. Ini berasa kayak di kerajaan zaman dulu sih. Wow. Jadi view terbaik menurutku adalah dari atas. Jadi ada viewing platform dan aku pernah ke atas sana. Jadi kita lihat ke sana dulu buat ngelihat kota Tallinn dari atas. Wah, keren banget. Kayak di dunia fairy tale.
Kita tadi dari sana, sekarang kita masuk ke area ini. Kita lumayan mendaki nih ya, karena lumayan naik ke atas bukit. Ini sejarahnya nih. Jadi ini satu kawasan bukit di atas sana. Kita naik ke atas. Buh, feelsnya langsung beda. Kayak di film-film ya. Nah, kalau kalian punya waktu lebih di sini, kalian tuh bisa one day trip pergi ke Finlandia. Atau dari kalian yang lagi di Finlandia, Helsinki, itu bisa naik ferry. Jadi PP. Dulu aku dari Finlandia sebenarnya, gak ada plan buat ke Estonia. Cuman karena pengen unlock negara waktu itu, jadi aku beli ferry PP. Jadi pergi jam 5 pagi sampai sini jam 8. Itu 3 jam ferrynya. Dan balik lagi di malam. Jadi punya seharian penuh di Estonianya. Wow, udah sampai. Musim autumn segera berakhir. Ini daun-daun udah pada rontok. Dan di sini ada gereja Alexander Nevsky. Kalau kalian lihat ini bentuknya tuh kayak gereja-gereja di Rusia, dan ini adalah tipe gereja-gereja ortodoks. Dan ini salah satu yang terkenal ya. Jadi kalau kalian ke Tallinn, ini must visit. Kalian masukin ke destinasi di sini. Wah, ini keren banget sih. Warnanya warna coklat. Tempat yang pengen kita pergi masih di depan lagi. Masih jalan naik. Nah, kalau kalian nggak tahu bendera Estonia tuh warnanya apa, itu di atas. Warnanya tuh paling atas biru tua, terus ada garis hitam di bawahnya, terus ada putih. Nah, aku pernah kesini. Ini boleh masuk gak sih? Kayaknya nggak boleh deh. Aku pernah foto ini lagi. Bagus banget. Aku nggak tahu kenapa suka banget vibes Estonia ini. Tapi dua-duanya aku di musim dingin sih. Mungkin kalau summer lebih oke ya. Mungkin di autumn yang nggak terlalu dingin kayak sekarang. Wah, ini kayak fairy tale banget sih. Take video dulu deh. Nah, kita tes ingatan ya. Setahu aku ini ada tangga. Nih, sebelah kanan ini nanti ada yang jualan souvenir sama ada passage kayak balkon gitu buat ngeliat view Estonia, Tallinn. Ya kan? Bener lagi. Nah, ini dia nih. Yang paling terkenal tuh di sini, guys. Nah, aku pernah beli souvenir di sini. Ini kayak aku udah cerita berapa kali ya. Ini view-nya lumayan bagus nih, ada gereja di sebelah sana. Terus di sini benar-benar keren banget. Tuh kita bisa ngeliat orang di bawah. Tadi kita dari bawah sana, terus kita naik ke sini. Dan atapnya itu benar-benar senada, warnanya keren banget.
Dan yang paling bagus itu menurutku itu. Jadi nanti kalau spot fotonya kita duduk di sini, nanti background itu langsung di sebelah sana. Dan itu bagus banget. Kalau kalian lihat di daratan di ujung sana itu ada Finlandia dan di sana tuh ada ferry. Nih, kecil banget. Kelihatannya kecil sih, cuman itu ferrynya gede banget. Aku pernah naik itu yang pulang pergi dari Finlandia waktu itu. Tiketnya kalau nggak salah sekali jalan 300 ribuan. Jadi PP kurang lebih 600 ribu. Kalian bisa explore satu Old Town Tallinn ini dalam sehari aja sebenarnya. Ada kali ya barusan aku setengah jam foto-foto di sini sambil ngeliatin view. Jadi ada tulisan Tallinn sama langsung view-nya langsung ke gereja di belakang itu. Jadi kalau kalian mau cari tempat ini namanya Kostuosa Viewing Platform. Dan ini kalau pagi dia sepi banget. Biasanya dulu aku ngantri sih. Dan ini view jalanan ini tuh bagus banget kalau di shoot pakai kamera. Ini kawasan-kawasan rumahnya. Kalau di area sini tuh kayak gini. Warna-warni rumahnya. Yuk, punya satu rumah di Estonia, silakan. BTW nih, hujan nih. Tidak disangka bakal hujan. Padahal aku cek perkiraan cuaca hari itu cerah. Makin dingin. Dingin banget ini. Untuk ini aku bawa selimut tipis kan. Selimut tipis bisa jadi sial juga. Karena di bus, aku kan memang ada plan tidur di bus beberapa kali, 2-3 kali. Jadi aku bawa selimut tipis dari Indo. Sekarang kita turun lagi ke tempat tadi. Dan sekarang udah lumayan cerah, banyak orang udah. Kalau dilihat dari jumlah turis ya, kayaknya turis di sini yang pergi itu orang-orang Asia kebanyakan. Kalau misalnya aku lihat di negara-negara lain kayak Polandia kemarin lumayan jarang ya. Waktu itu juga aku pergi ke Skandinavia, Iceland, Finlandia, Norwegia. Itu kebanyakan turis-turis dari China sama Jepang, itu banyak banget. Kalau misalnya negara-negara di lain-lain selain Skandinavia itu lumayan jarang. Dan selama trip ini di Eropa tuh aku jarang banget ketemu orang Indonesia. Ya, jarang banget di Indonesia. Lebih sering aku ketemu orang Thailand sama Filipina. Dua itu. Karena setauku ya, orang Indo tuh lebih suka traveling ke Eropa Barat. Kayak Prancis, Paris, ya begitulah. Dan aku pribadi kurang suka Prancis gitu-gitu. Lebih suka yang underrated kayak gini sih. Keren banget nih. Ini area bawah. Enak ya jalan-jalan pagi. Nah, tadi kita viewing platformnya tuh dari atas sana tuh, viewing platform. Jadi kelihatan the whole city. Itu yang wajib banget sih. Sisa lain-lainnya paling lorong-lorong yang bagus-bagus gitu. Itu juga boleh. Ini unik banget nih aksesoris-aksesorisnya. Udah mau Natal jadi banyak aksesoris Natal. Aku kepikiran kalau main ke tempat-tempat kayak gini di Estonia itu, pikiranku kayak negeri dongeng gitu loh. Kayak unreal. Menara gerejanya tinggi-tinggi kayak gitu. Tuh yang kayak di depan tuh gerejanya tinggi banget. Udah kayak kastil-kastil di kerajaan-kerajaan gitu. Lorong-lorongnya juga estetik.
Nah, banyak yang request kalau tiap ke negara-negara tuh dikasih tahu cara kesininya. Aku kasih tahu kalian. Jadi bisa kalian dari Finlandia tadi one day trip, naik ferry. Kalau saran aku maksimal 2 hari udah cukup banget di Estonia. Jangan kelamaan ya. Nanti bosen, bukan seru lagi buat explore. Jadi aku one day trip itu udah cover semua tempat wisata di sini. Jadi saran aku mending kalian kalau yang dari Finland bisa one day trip. Kalau misalnya kalian rencanain buat trip Baltic, kalian bisa banget sekalian negara Lituania sama Latvia. Sama Polandia. Jadi rutenya mungkin kalian bisa pergi nih dari Polandia, naik ke atas ke Lituania, ke Latvia, ke Estonia, nanti baru balik ke Indo. Jadi tripnya Polandia plus Baltic biasanya. Jadi dapat 4 negara sekaligus. Nanti pun kalau misalnya kalian punya waktu lebih di Estonia, kalian bisa one day trip tuh ke Helsinki, Finlandia. Itu adalah kota paling bahagia di dunia katanya. Untuk tiket pesawat ke sini tuh agak lumayan mahal, tapi kalau kalian cari biasanya landing di Poland dulu kayak ke Krakow atau Warszawa, itu bakal lebih murah. Jadi makanya landing di sana. Kalau di Estonia, Riga sama Vilnius, Lituania itu agak lumayan mahal sih tiket-tiketnya. Waktu itu aku pernah cari kayak naiknya Emirates, Qatar, dan lain-lain itu mahal banget. Jadi bisa diantisipasi dengan landing di Polandia. Sekalian karena Polandia menurutku juga bagus di Warszawa. Nah, ini dia adalah gereja Olaf yang tinggi banget tadi yang kita lihat dari viewing platform. Jadi namanya tuh unik ya, Olaf. Aku kira Olaf yang kayak di Disney gitu. Tapi ternyata Olaf itu adalah nama raja dari Norwegia pada waktu itu yang mampir ke sini, yang menguasai tempat ini. Dan di abad ke-12, ya ini adalah gereja yang dibangun oleh Raja Olaf Norwegia waktu itu. Tapi ya abad ke-12 bangun gereja segede ini tuh wow banget sih. Ya, wow banget. Soalnya masih bagus banget gereja-gerejanya. Ya, kebanyakan di Eropa, lihat gedung-gedung bersejarah dibangun 1 abad yang lalu, gedung-gedungnya itu bener-bener jadi pertanyaan kok bisa sampai sekarang masih bagus banget. Ngomong-ngomong soal Estonia, dulu tuh sebelum perang antara Rusia dan Ukraina, sebenarnya Tallinn itu lokasinya deket banget sama Saint Petersburg, Rusia. Jadi mereka tuh ada border darat. Dan dari Finlandia juga ada border darat sama Rusia. Dulu border darat itu ada kereta atau ada bus juga. Tapi sejak perang kan ditutup. Sama dari Tallinn, Estonia ini, mau pergi ke Saint Petersburg itu paling cuma 2-3 jam bisa naik bus. Jadi sebenarnya menarik banget ya buat dicoba. Tapi sejak perang terjadi itu udah nggak bisa lagi. Mereka benar-benar strict close bordernya. Sampai sekarang udah berapa tahunan belum dibuka sama sekali. Ini ada tempat doa, tiny chapel in the old town. Jadi kecil kayak gini untuk berdoa. Persis lokasinya di tengah dari Old Town. Cakep banget, di belakangnya tuh ada daun-daunan yang gugur banyak banget. Satu cita-citaku yang belum kesampaian adalah pengen ngajak papa mamaku pergi ke Eropa. Karena waktunya nggak pas terus. Nggak tahu deh kapan-kapan. Ya waktunya selalu nggak pas kalau ngajak mereka. Mereka biasanya di waktu liburan sekolah. Pengen banget ngajak ngeliat Eropa yang keren-keren. Suatu saat ya, masih banyak mimpi yang belum tercapai. Tahun depan 150 negara. Amin kalau bisa. Ini aja kemarin baru unlock negara Lituania itu negara 103.
Ya, kalau misalnya di 2025 akhir tuh aku ngeplan, ini mungkin tayangnya di Desember sih. Mungkin nanti di akhir Desember ini aku sudah 112 negara. Nanti mungkin di tahun depan bisa kejar 38 lagi. Dan itu sisa negara yang susah-susah, kayak Afrika dan lain-lain. Kita lihatlah apakah mampu. Terima kasih buat kalian yang selalu ngikutin perjalanan aku. Terima kasih. Terima kasih udah nontonin. Ikut aku keliling dunia online bareng-bareng. Nah, kita udah di Old Town lagi. Sekarang ini udah lumayan ramai ya orang-orangnya. Nah, ini town hall yang tadi. Keren. Nah, di sini beberapa orang itu ada yang buka jasa guide free. Jadi contohnya kayak yang aku rekam ini, kalian bisa cari di internet. Jadi dia bakal jelasin ke kalian tentang sejarah Old Town di tempat ini. Dan biasanya tuh bayar tip aja. Memang free tulisannya, nggak ada biaya wajib. Tapi kalian seenggaknya kasih tip gitu. Aku pernah ikut sekalian di Barcelona karena aku pikir di sana kan nggak aman banget kan. Jadi aku pernah ikut sekali. Jadi aku cuma kasih tip berapa ya? Untuk sejam jalan 10 euro, sekitar 200.000. Ya sama aja sih sebenarnya. Cuman ya udah, biar aman dan dia juga jelasin tentang sejarah tempat ini, kalian nggak perlu cari-cari lagi. Nah, kita balik lagi ke area tadi pagi. Ini kan restoran yang tadi pagi nih, kalian ingat kan? Terus kita lihat di depannya ada yang tenda. Nggak tahu dia dibuka belum. Baru dibuka sih tendanya, belum diberesin. Nah, ini biasanya nih jualan kacang nih. Dan harganya sekarang 6 euro, astaga. Tuh kan ada logo kacangnya. 6 euro, dulu kayaknya cuma 3 atau 4. Entah ini inflasi yang begitu cepat atau memang aku lupa harganya. Dia cuma kacang almond segenggam banyak gitu. Ya aku nggak penasaran lagi sih, cuman kayak penasaran orangnya aja nggak datang-datang ini. Belum buka kayaknya. Masih ada beberapa tempat lagi yang belum didatengin. Tapi mostly udah keliling-keliling di Old Town aja. Wih, keren banget. Gedung-gedungnya itu. Dah mostly begini, mungkin yang lumayan perlu kalian visit lagi adalah Viru Gate tadi yang pertama kali pagi. Di situ banyak toko-toko di sana. Jadi bisa main ke sana, Viru Gate. Gate-nya tuh ada di berbagai sisi. Jadi yang paling terkenal itu Viru Gate karena dia persis di sebelah jalan raya banget. Nih, situ ada yang terkenal namanya Glogi nih. Dia kayak wine hangat dikasih sama jeruk-jerukan. Jadi tuh sangat populer di musim dingin karena orang-orang di sini tuh kan daerahnya tuh musim dingin terus. Jadi mereka minum itu buat ngangetin badan mereka. Nah, depan ini kita udah sampai di Viru Gate lagi, tapi di sebelah kirinya itu ada tempat namanya Saint Catherine Passage. Tuh. Nah, ini kawasan temboknya ini tuh memang udah ada dari abad ke-13-14.
yang memang dibangun untuk pertahanan kota Tallinn dari serangan musuh. Jadi lumayan tinggi ya temboknya, ini bisa kurang lebih 10 meter mungkin. 10 meter, 15 meter temboknya. Makanya kota tua Tallinn itu semuanya dikelilingin ini. Makanya ada gate-gate di setiap sisinya, jadi orang bisa masuk ke dalam. Naik ke atas ini tuh bayar lagi. Waktu itu kalau nggak salah berapa? Aku nggak naik karena lumayan mahal pada waktu itu. Jadi kalau mau enjoy lihat dari atas, yang gratis di viewing platform yang tadi pagi aku kunjungin. Better dari sana karena lebih bagus. Karena kalau nggak salah masuknya tuh dari sini. Namanya Helmani Thorn. Ini kayak tower-towernya lah. Dibangun di abad ke-14-15an. Nah ini dia, kita sampai di Saint Katarina Passage. Ini tuh tempat bersejarah lah zaman dulu. Dan yang unik di sini adalah batu-batuannya. Dan ada passage ini. Nih, ada beberapa tiang penghubung ini. Jadi tempat ini tuh udah ada dari abad ke-13, di mana ini tuh untuk menghubungkan gereja. Dibangun tuh udah 700 tahun yang lalu. Jadi kalau kalian lihat ya, struktur ini kayak medieval banget ya. Kalau kalian nonton film-film medieval, ini visualnya benar-benar mirip banget. Jadi ini dulu adalah jalanan utama di Old Town-nya. Satu jalanan ini jalan utama di sini. Ada beberapa peninggalan yang masih asli ditempel di dinding sini. Ini kayak lukisan-lukisan, ukiran-ukiran. Ini masih asli ya. Sampai di ujung sana. Bayangin aja zaman dulu, kuda lewat, raja lewat di tempat ini. Ya, benar-benar kayak Game of Thrones apa ya, kayak medieval banget. Keren. Kalau kalian suka nonton film-filmnya, kalian datang ke sini, vibes-nya mirip. Oke, thank you udah nonton series Estonia ini. Benar-benar keliling satu Old Town-nya ini cuma butuh sekitar 3-4 jam mungkin ya. Jadi dalam 3-4 jam kalian bisa keliling semua Old Town-nya. Cuma saran aku kalau kesini mungkin agak lebih siang aja, jam 10 sampai jam 2, jam 3 itu udah kelar harusnya. Dan sekarang aku udah di Viru Gate lagi, tempat pertama tadi yang aku kunjungi. Jujur, kota Estonia ini indah banget. Salah satu yang wajib banget kalian kunjungi kalau misalnya kalian ke Baltik. Pokoknya udah wajib banget lah mampir kalau misalnya di daerah-daerah dekat Polandia atau Finlandia. Ya, kalau kemarin sudah nonton yang Vilnius, Lithuania, sekarang kita ke Tallinn, Estonia. Next, kita lengkapi Baltik dengan mengunjungi Riga, Latvia. So, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus perjalanan aku buat keliling dunia. Bye-bye.